sini nih di depan, sok di depan. Gitu. Selama pengalaman saya mengikuti program jurnalistik di studio MK TV, banyak sekali yang pelajaran yang bisa saya dapat. Ya, semisal ada Wikimedia dan tata cara dan beretika di sosial media serta public speaking dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti apa yang Kenshin katakan, materi yang saya sukai adalah tentang public speaking, karena di pelajaran itu kita bisa mendapatkan bagaimana sih cara beretika yang baik dan benar ketika berbicara di hadapan publik, dan kita juga memiliki etika ketika berbicara di depan umum. Dan tidak sembarangan kita juga berbicara kepada umum, kita harus melihat siapa sih audiens kita dan apa yang akan kita bawakan topik, apakah itu bermanfaat atau tidak. Dan setelah itu pelajaran yang dari pelajaran jurnalistik yang saya suka yang kedua adalah bagaimana tata cara dan beretika ketika menggunakan sosial media. Karena yang seperti kita ketahui, sosial media tidak digunakan oleh 1, 2, atau 10 orang, melainkan hampir seluruh isi dunia menggunakan sosial media. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan, serta kita harus pandai-pandai menjaga sikap ketika bersosial media. Kalau tadi kan jadi host tuh, pas belajar host tuh kayak hal pertama tuh ya ngambil dari public speaking. Tadi tuh beneran itu tuh dari yang ilmu dari public speaking kemarin, pertemuan public speaking itu beneran berguna. Soalnya tadi kan jadi host gitu kayak ada ini nyari kata-katanya gimana, tapi kayak udah kepikiran ini ngomongnya bakal ini. Ya udahlah, langsung aja keluar ngalir ngacir ngomong. Ternyata wah enak, kayak gampang ternyata kalau udah ada selagi ada amunisi mah gampang. Yang gak gampangnya tuh kalau amunisi udah habis terus bingung mau ngomong apa. Itu jadi makanya tadi pas penutupan sempat bingung soalnya ini ngomong gimana. Nah cuma tadi selama jadi pas kameranin jadi host sih pas itu kata-kata boleh, walaupun emang tadi ada sedikit kekurangan ya, cuma itu ya udah qadarullah lah. Kita cuma bisa ngeliat ke belakang terus belajar biar kedepannya jadi lebih baik. Soal host kenapa ya, kalau pindahnya sendiri sih tadi ngelihat soalnya awalnya tuh yang jadi host teman, cuma temennya itu kayak ngeliat ini kurang siap, daripada kasihan kan maksain, mendingan ya udahlah saya aja nggak apa-apa. Setidaknya nggak apa-apa walaupun saya awalnya dari produser jadi host, tapi setidaknya ya udah yang penting saya udah siap toh, udah kayak ya udah tinggal jalanin aja. Makanya tadi dari produser ganti ke host, udah nggak apa-apa lanjutin aja. Ini kesulitannya tuh nyari kata-katanya, soalnya kan pengen nyobanya tuh kayak ya udah awalnya tadi mikirnya ya udah ini anggap ngobrol santai, cuma kayak pas ngobrol santainya itu bingung kan ngobrol ke 3 orang, aduh santai gimana, tapi udah tahu bakalan mau ditanya apa aja. Kebetulan lagi kalau darullahnya salah satu narasumbernya juga ini maaf ya terlalu by the book, jadi kayak ini agak susah, ada sempat susah dikit, jadi cuma ya udahlah gak apa-apa, tinggal jalanin aja toh. Hidup teh kayak air, tinggal ngalir aja. Kalau ada halangan bisa ngeluap jadi ngelewatin rintangannya, atau nggak bisa bocor aja lewat celah-celah kecil gitu aja. Ya, alhamdulillah karena dari banyak pertemuan di program jurnalistik MK TV, antara lain kita mendapatkan ilmu seperti bagaimana cara public speaking dan bagaimana tentang proses produksi di sebuah industri, terutama industri TV. Kan banyak sekali seperti praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah dari situ kita tahu dan kita bisa membagi peran diri masing-masing. Seperti tadi ada yang namanya host, ada yang namanya narasumber, kameramen, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengalaman pertama kali di studio TV itu pengalaman yang sangat menyenangkan dan sangat bersemangat karena melihat hal yang unik dan jarang kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah dari host, narasumber,
kameramen, produser, dan sutradara itu alhamdulillah sudah berjalan lancar. Jadi kita sendiri juga sudah menikmati alurnya dan prosesnya. Dan alhamdulillah tadi dari host, narasumber, dan para produser, kameramen, serta lainnya, alhamdulillah sudah memiliki pengalaman, dan ketika untuk berbicara di depan kamera atau berbicara di depan umum itu tidak kagok. Jadi ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kalau menurut saya sebenarnya ini lumayan mudah karena saya sudah ada sedikit pengalaman tentang kamera. Namun di saat yang sama sebenarnya masih sedikit canggung untuk memainkan kamera seperti ini. Soalnya itu bisa mendapatkan banyak kendala seperti guncangan atau ketidakfokusan seperti yang dirasakan Ibnu tadi. Tapi overall buat saya itu lumayan bagus. Jadi cukup saja. Nah, itu dia kelemahan dan ilmu yang baru saya pelajari, yaitu mendengarkan instruksi dengan jelas dan melaksanakan instruksinya. Nah, kebetulan saat saya menjadi kameramen, instruksinya itu ada banyak ya, kayak kamera 3 posisi, kamera 3 diem gitu, jangan gerak-gerak gitu. Saya sendiri bingung, ya saya udah diem tapi tetap aja disuruh diem. Kalau kendala yang dialami saya ya harus menggunakan feel. Saya untuk merasakan enaknya ini ke narasumber berapa. Tapi di sana sama nanti saya berharap untuk koordinasi di belakang untuk tim operatornya itu bisa diperdalam lagi. Kalau pelajaran yang penting pasti dari setiap kejadian pasti ada hikmahnya ya. Tapi kalau yang secara keseluruhan garis besarnya itu bahwa mempelajari suatu ilmu itu tidak mudah. Harus step by step dan harus konsisten. Seperti saat pertama kali datang kita bahas tentang cara membuat skrip. Itu mungkin tahap awal dalam sebuah broadcasting sehingga hasilnya bisa maksimal. Kalau menurut saya hikmah yang didapat dari sekolah broadcasting ini sebenarnya banyak. Namun di saat yang sama pertemuan ini lumayan singkat, jadi menurut saya bisa kurang memperdalam. Tapi selama 4 pertemuan itu saya sudah merasakan semuanya. Mulai dari belajar Wikimedia, cara berbicara di publik, cara membuat skrip, dan yang terakhir, yang pertemuan keempat atau pertemuan terakhir ini, kami belajar membuat film sendiri atau alur produksi. Kalau menurut saya ya, untuk belajarnya sedikit demi sedikit di situ tuh sudah lumayan. Tapi di saat yang sama saya juga sedikit kecewa karena waktunya hanya 4 pertemuan atau dalam satu pertemuan itu hanya 1 jam. Jadi saya berharap dari sekolah broadcasting ini bisa lebih banyak lagi di suatu saat nanti. Tapi hikmah yang paling bagus di sini adalah setiap hal, mulai dari yang terkecil sampai hal yang terbesar itu selalu membutuhkan proses dari hal yang paling kecil itu harus diutamakan. Baru nanti mulai sedikit demi sedikit untuk menjadi hal yang bagus seperti MKTV ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najib Karim. Saya dari SMA Darut Tauhid Bordil Putra sebagai staf humas. Kesempatan kali ini saya mendampingi rekan-rekan santri dari kelas 10, 11 maupun kelas 12 untuk mengikuti sekolah broadcasting yang diadakan di MKTV. Alhamdulillah selama 4 pertemuan yang dijadwalkan oleh MKTV kepada teman-teman santri SMA Darut Tauhid Bordil Putra, teman-teman santri mendapatkan banyak sekali materi yang disampaikan, baik dari Wikimedia, kemudian penulisan script writing, kemudian public speaking, dan alur produksi yang memang disampaikan dari awal sampai akhir. Semoga kedepannya apa yang disampaikan dari teman-teman tim MKTV kepada teman-teman santri SMA DTBS Putra bisa berkembang kepada teman-teman, baik itu dari minat bakatnya ataupun untuk menggali skill-skill yang memang dimiliki oleh mereka sendiri.
Ya, harapan dari saya sih semoga untuk apalagi kita kan sini sebagai ekskul jurnalistik, semoga kedepannya untuk ekskul jurnalistik ini apa yang disampaikan oleh MKTV bisa diimplementasikan ke depannya di SMA Darut Tauhid. Apalagi insya Allah semoga dari yayasan, dari sekolah pun mendukung apa program jurnalistik dari SMA Darut Tauhid ini. Itu yang paling saya harapkan. Yang kedua, saya berharap semua teman-teman selalu solid, selalu bareng-bareng. We are team, kita adalah teamwork, kita bareng-bareng semua. Jangan gugup, jangan takut karena dalam bekerja sama itu tidak ada yang namanya takut. Karena semua yang bermasalah salah. Kalau semuanya benar, benar. Lose together, win together, slay together, seperti itu. Harapan saya sih kemungkinan kayak semoga MKTV semakin sukses dan kayak makin internasional lah gitu kayak, dan semoga grup-grup ini juga sehat walafiat dan kita sebagai yang ekskul jurnalis bisa ikut kerjasama juga dan kayak tidak akan ada gangguan gitu kan kayak gugup apa itu. Terima kasih untuk MKTV dan sukses selalu untuk MKTV. Semoga kita bisa bertemu kembali ke depannya. Harapannya menurut saya pribadi mungkin lebih dikembangkan dan lebih difokuskan, seperti yang punya bakat berbicara public speaking di depan umum atau yang memiliki bakat teknik pengambilan gambar atau yang memiliki gadget seperti kamera dan lain-lain. Jadi bisa difokuskan dan kita juga bisa mengaliri bakat kita masing-masing. Kalau pesan saya sih ya pasti kita ini belajar, kita ngepelajarin hal baru. Pasti ada kalanya kita pasti akan ngelakuin kesalahan, ada kalanya kita nggak tahu akan suatu hal itu. Makanya udah lanjutin aja, lakukan aja. Kalau ada salah, pelajari biar nggak usah diulangi lagi kesalahan itu, supaya kita makin ke depannya jadi makin lebih baik. Udah itu aja sih yang bisa kepikiran. Sekian dari kita berdua, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan boleh saya pantun sedikit? Boleh ya? Boleh ya. Oke. Pergi ke sekolah menggunakan sepatu. Cakep. Terima kasih dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikri belum siap jadi host kayaknya, Ser. Ada yang lain nggak, teman-teman yang lain nggak? Pergi sekolah memakai sepatu. Cakep! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.